Charlie, apakah kau ingin bermain dengan kami? Pensil itu bergetar lagi dan bergerak ke arah Yes. Tiba-tiba, Hai, ayah. Mana sih nih anak? Kok gelap di sini? wow! Saksikan Hoba, horor bareng Ayah dan Yosa, hanya di channel Manimasi. Yosa! Kamu hanya butuh selembar kertas dan 2 pensil, agar kau bisa memanggil roh dari dunia lain. Itulah permainan yang sempat viral di seluruh dunia, Charlie Challenge. Dan katanya, sekali roh itu datang, dia tidak akan pergi begitu saja. Namaku Sofia, siswa SMA di Guadalajara, Meksiko. Waktu itu permainan Charlie lagi booming banget di internet. Semua orang penasaran, termasuk aku dan teman-temanku. Kami menyiapkan kertas, menuliskan 4 bagian, yes, no, yes, dan no. Lalu menaruh 2 pensil menyilang di atasnya. Cahaya lampu diredupkan. Hanya ada kami berlima di ruang kelas setelah sekolah bubar. Dengan suara setengah bercanda, aku memulai ritual. Charlie, are you here? Awalnya tidak terjadi apa-apa. Kami tertawa, menganggap ini cuma trik fisika. Tapi tiba-tiba, pensil di atas bergetar pelan, lalu perlahan berputar sendiri menunjuk ke yes. Tawa kami terhenti, ruang kelas terasa semakin dingin. Salah satu temanku memberanikan diri bertanya, Charlie, apakah kau ingin bermain dengan kami? pensil itu bergetar lagi dan bergerak ke arah yes. Tiba-tiba jendela kelas berderit, pintu berguncang, dan lampu berkedip. Kami semua panik. Aku mencoba mengakhiri permainan seperti aturan di internet. Charlie, can we stop? Pensil berputar, tapi berhenti di tulisan no. Seketika kami mendengar suara ketukan keras dari loker-loker di sudut kelas. Seakan ada yang terkurung di dalamnya. Salah satu temanku menjerit, dan kami semua lari keluar kelas. Saat melewati lorong, aku sempat menoleh ke belakang, dan kulihat pensil itu masih berputar sendiri, meski tidak ada angin. Setelah kejadian itu, aku tidak pernah mau main lagi. Bahkan beberapa hari kemudian, aku masih mendengar ketukan samar di kamarku saat malam tiba. Asal-usul permainan ini katanya dari Meksiko. Charlie dipercaya roh anak kecil atau roh setan yang suka dipanggil lewat medium sederhana. Ada yang bilang itu gabungan dari permainan kuno, pemanggilan roh ala Ouija board. Permainannya terlihat sepele, hanya kertas dan pensil. Tapi kalau rohnya benar-benar datang, sulit sekali untuk mengusirnya kembali. Jadi, kalau kau pernah tergoda mencoba Charlie, ingatlah satu hal. Tidak semua permainan bisa diakhiri hanya dengan berkata stop. Lilin bergetar, dan bayanganku terlihat menyeramkan. Jantungku berdegup keras. Aku menarik napas lalu berbisik, Bloody Mary, Bloody Mary, Bloody Mary. awalnya Hai, ayah. Mana sih nih anak? Kok gelap di sini? wow! Saksikan Hoba, horor bareng Ayah dan Yosa, hanya di channel Manimasi.
Basah! Pernahkah kamu berdiri sendirian di depan cermin, lampu padam, dan hanya ditemani cahaya lilin? Bayanganmu sendiri terasa asing, menatapmu seakan bukan dirimu. Di Amerika dan Eropa, ada legenda menyeramkan. Kalau kau menyebut nama Bloody Mary 3 kali di depan cermin yang gelap, katanya dia akan muncul, dan mungkin tidak akan membiarkanmu pergi. Namaku Claire. Aku mendengar tentang Bloody Mary pertama kali saat masih SMP, dari teman-teman di sekolahku. Mereka bilang, kalau kau ingin membuktikan keberanian, lakukan ritual itu. Caranya sederhana. Pertama, masuk ke dalam kamar mandi sendirian. Kedua, matikan lampu. Ketiga, nyalakan lilin. Dan terakhir, sebut nama Bloody Mary 3 kali di depan cermin. Aku awalnya menganggap itu cuma permainan anak-anak. Tapi suatu malam saat pesta sleepover, aku ditantang teman-temanku untuk mencobanya. Dengan sombong, aku masuk ke dalam kamar mandi yang gelap dan hanya membawa sebuah lilin kecil. Aku berdiri di depan cermin. Api lilin bergetar dan bayanganku terlihat menyeramkan. Jantungku berdegup keras. Aku menarik napas lalu berbisik, Bloody Mary, Bloody Mary, Bloody Mary. Awalnya tidak terjadi apa-apa. Aku menertawakan ketakutanku sendiri. Tapi kemudian, lilin bergetar lebih keras dan hampir padam. Di dalam cermin itu, aku melihat sesuatu. Bukan hanya diriku, tapi ada sosok lain di belakangku. Wajah wanita pucat, rambut panjang kusut, dan matanya merah penuh darah. Aku mau beku. Sosok itu tersenyum, lalu tiba-tiba cerminnya retak halus. Dan aku merasa tangan dingin menyentuh pundakku. Aku berteriak dan menjatuhkan lilin. Saat teman-temanku masuk, lampu dinyalakan. Kamar mandi kosong. Hanya aku yang terisak. Tubuh gemetar dan retakan tipis di permukaan kaca. Sejak malam itu, aku sering melihat bayangan wanita di cermin. Kadang hanya sekilas, kadang berdiri lama menatapku. Dan terkadang, aku mendengar bisikan lirih memanggil namaku dari balik kaca. Aku tidak pernah lagi berani berdiri sendirian di depan cermin gelap. Asal-usul Bloody Mary punya banyak versi. Ada yang bilang dia Rosemary Ward, wanita yang dituduh penyihir dan dibakar hidup-hidup. Ada juga yang percaya dia adalah arwah Mary Tudor, Ratu Inggris berdarah yang dijuluki Bloody Mary karena membantai ribuan orang. Siapapun dia, legenda ini terus hidup karena rasa takut yang sama. Cermin bukan sekadar pantulan, tetapi juga gerbang. Dan kalau kau berani memanggilnya 3 kali, pastikan yang menatap balik dari cermin masih benar-benar dirimu sendiri.